Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Di mana pada detik yang sama ini banyak saudara kita yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit, di dalam ruangan ICU, bahkan ada yang sedang berhadapan antara hidup dan mati. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir menunaikan ibadah ini. Mudah-mudahan semua ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setiap tanggal 27 Rajab diperingati satu peristiwa besar di dalam sejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang di dalamnya mengandung unsur-unsur mukjizat, sehingga semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peristiwa ini justru semakin terungkap kebenarannya. Dan sungguh pun peristiwa ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kita tidak pernah bosan untuk senantiasa menangkap hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang ada dalam peristiwa besar ini. Ini menunjukkan betapa Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang spektakuler, yang tidak pernah dialami oleh manusia, baik sebelum Rasulullah ataupun sesudahnya. Hanya Rasulullah saja sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin kisah dan peristiwa ini sudah sering kali kita dengar. Sering kali kita mendengarkan kisah Isra Mi'raj ini, tetapi sungguh kisah ini tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah tertinggal untuk kita ungkap kebenarannya. Maka perkenankan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan sedikit tentang hikmah Isra dan Mi'raj ini, dengan harapan mudah-mudahan semakin memperkuat keimanan kita dan semakin meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, yang merupakan hasil maksimal dari perjalanan Rasulullah SAW tersebut.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau sepulang Isra Mi'raj Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa ini di hadapan masyarakat Mekah ketika itu, mereka banyak yang mentertawakan beliau. Mereka banyak yang kemudian justru semakin menghujat beliau. Karena apa? Karena mereka menangkap peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akalnya. Akal yang terbatas tentu tidak akan menampung, tidak akan bisa menangkap peristiwa yang tidak terbatas sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka bagi kita hendaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang ketika diberikan kabar tentang Isra Mi'raj ini, Abu Bakar mengatakan, jikalau itu yang bercerita memang sahabatku Rasulullah, jangankan hanya melakukan perjalanan semacam itu 1 kali, 1000 kali pun, kalau yang bercerita itu adalah Rasulullah, saya percaya. Maka sejak itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar menangkap peristiwa ini dengan iman, bukan dengan akal. Karena terlalu banyak sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini yang kadang-kadang tidak masuk dalam akal kita. Disinilah pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Iman harus kita kedepankan daripada akal kita. Hendaknya akal inilah yang dituntun oleh iman, bukan iman yang dituntun oleh akal. Dan itulah yang terjadi, sehingga Abu Bakar kemudian tanpa sedikit pun meragukan ketika yang bercerita itu, yang menyampaikan itu adalah Rasulullah, sahabatnya yang beliau kenal sejak kecil, yang sejak kecil Rasulullah ini sudah disebut sebagai Al-Amin. Maka Abu Bakar menyatakan, jangankan hanya sekali perjalanan, 1000 kali melakukan perjalanan yang sama dalam waktu yang mungkin lebih singkat, jikalau yang bercerita adalah Rasulullah, saya percaya. Para jamaah rahimakumullah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW ditransitkan dulu di satu tempat yang bernama Masjidil Aqsa. Walaupun sesungguhnya bisa saja Rasulullah SAW itu kemudian langsung beliau naik ke langit 1, 2, 3 sampai yang ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha. Tetapi kenapa skenarionya harus seperti itu? Ini tentu ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Di Masjidil Aqsa tersebut, Rasulullah SAW dalam riwayat beliau dikatakan mengimami sholat para nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah pengukuhan bahwasanya Rasulullah adalah penyempurna syariat keislaman, bahwasanya syariat Nabi itu adalah syariat yang berkesinambungan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan disempurnakan agama Islam ini, dituntaskan Islam ini oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah Islam yang sempurna, sehingga tidak ada ajaran lagi sesudah ajaran Islam, dan tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu dikukuhkan di Masjidil Aqsa itu. Rasulullah mengimami sholat nabi-nabi yang sebelumnya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah, masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan. Gambaran perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelum aku seperti orang yang membangun satu bangunan rumah yang satu sama lain saling melengkapi. Maka sempurnalah bangunan itu disempurnakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ketika turun Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang turun pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, itulah ayat gunting pita peresmian bahwa Islam ini telah sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka ajaran Rasulullah adalah ajaran yang sempurna. Yang terakhir para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam puncak perjalanan Mi'raj, beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak kebahagiaan seorang muslim. Konon Isra Mi'raj ini juga merupakan perjalanan hiburan, karena Rasulullah sebelumnya mengalami tahun duka cita setelah ditinggal oleh paman tercinta beliau Abu Thalib
dan istri tercinta beliau Ibunda Khadijah. Rasulullah sebagai manusia beliau sedih, maka dihibur oleh Allah Ta'ala, diperjalankan oleh Allah Ta'ala sampai kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika itu kemudian Nabi kita menerima perintah sholat. Ini menunjukkan betapa sholat ini adalah satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita. Perintah yang langsung Nabi dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah sholat ini. Maka ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain selain kita harus menomorsatukan sholat dalam kehidupan ini. Sehingga Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman untuk menggapai kemuliaan. Maka satu di antara hikmah Isra Mi'raj ini adalah mari kita meningkatkan kualitas sholat kita. Marilah kita senantiasa dalam hidup ini menjadikan sholat ini sebagai benteng kita dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, sehingga kita akan termasuk orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna